Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enarpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rocky Gerung. Ratusan pegawai diduga cuci uang. Rocky Gerung sarankan Sri Mulyani mundur dari Kemenkeu, ya. Dan kita ketahui ya sobat sekalian, seiring dengan terbongkarnya kasus Rafael Alun Trisambodo, ternyata tidak cukup dari situ, merembet kemana-mana. Dari Dirjen Pajak beralih ke instansi di atasnya, yaitu Kemenkeu, dan diduga dan memang sudah ada gitu ya, terkait praktek money laundering yang melibatkan ratusan pegawai. Coba bayangkan ya, dengan pemerintahan besutan Sri Mulyani yang sudah lama ya, 15 tahun. Diharapkan awalnya ya, setelah reformasi ini bisa ada perbaikan, ternyata sama saja ya. Sampai Rocky Gerung ya menyarankan, dan sebenarnya bukan Rocky Gerung saja, banyak dari para tokoh pengamat ya, dengan skandal yang menghebohkan ini ya, seharusnya ada tanggung jawab moral, yaitu mundur. Ini sesuai dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Sumatera. Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat lebih baik Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Rocky menyarankan hal tersebut karena berangkat dari pernyataan Sri Mulyani yang mengajak Menko Polhukam Mahfud MD agar bersama-sama membersihkan Kementerian Keuangan Kemenkeu. Menurut Rocky, ucapan Sri Mulyani justru menunjukkan bagaimana dirinya berupaya lempar tanggung jawab kepada pihak lainnya. Jadi Sri Mulyani sedang ada dalam dilema, dan dilema itu mesti dia pecahkan dengan mengundurkan diri supaya dia bebas dari tekanan-tekanan publik internasional terutama. Kata dia dalam video bertajuk "Teguran Mahfud MD ke Sri Mulyani adalah teguran ke Jokowi" di YouTube Rocky Gerung Official. Dia menyoroti bagaimana jumlah 467 pegawai yang diduga mencuci uang senilai 300 triliun di Kemenkeu seharusnya sudah cukup untuk membuat Sri Mulyani memanggil satu persatu anak buahnya dan melaporkan mereka ke KPK. Ada uang haram yang dicuci, enggak mungkin uang bersih yang dicuci. Itu uang kotor semua, yang kemudian disebut sebagai transaksi yang dicurigai. Jadi transaksi itu saja sudah menunjukkan bahwa memang kebejatan itu terjadi di Departemen Keuangan, ujarnya. Rocky menilai sikap Sri Mulyani justru bakal membuat orang-orang susah mempercayai keterangan yang ia lontarkan, lantaran sikapnya memberi kesan dia berupaya menutupi kasus tersebut. Ini bukan sekedar soal 360 triliun atau 460 orang yang terlibat di situ, tapi pertanggungjawaban terhadap ketidakmampuan dia untuk menegakkan moral di dalam Departemen Keuangan, pungkasnya. Nah, ini ya. Itu ya sobat sekalian, dan saya menggarisbawahi ya statement terakhir yang disampaikan dalam pemberitaan ini, yaitu dari Rocky Gerung, karena memang tidak hanya 360 triliun ya, atau 460 orang yang terlibat di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita yakin hanya 460 orang gitu ya? Secara kalau kita melihat dalam fenomena ini ya, terkesan pasti ini adalah fenomena gunung es ya, yang tertulis, tercatat, yang terdeteksi ya, itu sekian ya. Pasti yang tidak terdeteksi ya, kan sekarang orang cerdas dalam hal menyembunyikan skandal ya, misalnya tentang OTT yang sering terjadi. Nah, dengan adanya praktek OTT yang dilakukan oleh KPK, pastilah manusia itu beradaptasi untuk melakukan hal yang lebih canggih gitu ya. Sama seperti di Kemenkeu ya, yang tercatat sekian 460 yang benar-benar belum terlibat jelas, kan belum ada kepastian. Jadi yang menjadi pertanyaan dan tanggung jawab moral itu saja bukan ketika ada kasus ya ratusan triliun ini muncul ya nilainya, tetapi juga perlu tanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab moral etik sebagai pejabat publik yang sudah 15 tahun membesut Kemenkeu, termasuk di dalamnya Dirjen Pajak ya, yang itu ya diketemukan karena ketidaksengajaan ya. Kan kasus Rafael Alun Trisambodo kan karena ketidaksengajaan,
bagaimana kalau tidak ada kasus Trisambodo gitu ya. Jadi memang praktek KKN kita ya, jadi bukan korupsi tetapi bukan hanya korupsi tetapi kolusi dan nepotisme sangat benar-benar parah ya. Jadi dengan sistem saat ini yang dipakai setelah reformasi tidak benar-benar bisa memberikan efek jerah dari hukuman ya, dan juga teladan dari ataupun political will dari pemerintah yang tidak benar-benar menginginkan ya menciptakan pemerintahan yang bersih gitu ya. Jadi kalau kita berharap terhadap sistem yang dibuat oleh manusia saat ini ya, dengan hukuman yang ringan pasti akan sangat sulit untuk membuat efek jerah. Orang ya kalau melihat semuanya sudah bisa dibayar ya, bisa membayar pengadilan ya, kemudian juga bisa membayar penjara ya, dan akhirnya setelah itu kasus itu hilang dengan sendirinya, maka orang pasti akan berupaya ya melakukan tindak KKN yang lebih gitu ya, berlipat-lipat. Toh nanti hukumannya cuma penjara, setelah itu keluar masih ada sisa uang yang didapat ya. Jadi kita berharap ya kedepannya ya ada political will ya, dan tentu saja sistem ini yang benar-benar bisa memberikan efek jerah ya, hukuman. Dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kemarin ketika ada IPK kita yang turun, indeks persepsi korupsi kita yang turun ya, dan itu sangat terjun bebas dari 40 38 34 ya, dan ada yang bersih ya, yaitu Singapura yang salah satu negara ASEAN yang bersih. Nah, kita yang jumlahnya ratusan juta harusnya bisa harusnya bisa lebih memandang ya, menciptakan pemerintahan yang bersih itu ya sebagai tujuan utama di negeri ini yang praktek KKN-nya sudah parah. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.